Perkembangan sejarah dan peradaban Islam masa dinasti Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zini Auli, nomor BP 2214020104, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, yang mana video ini diajukan untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar studi Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Firdaus Sultan Mamat MPD. Selamat menyaksikan. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, dalam bidang sosial, pada masa dinasti ini stratifikasi sosial mulai dikenal. Meskipun sistem pemerintahan tidak berjalan demokratis, namun kondisi sosial pada masa dinasti Umayyah tetap damai dan adil. Kebebasan memeluk agama pun juga dijamin. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menggunakan dana di Baitul Mal atau kas negara untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Berbagai fasilitas dan pelayanan publik dibangun dan diperbaiki. Sektor pertanian terus dikembangkan melalui perbaikan lahan dan saluran irigasi. Sumur-sumur baru terus digali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Jalan-jalan di kota Damaskus dan sekitarnya dibangun dan dikembangkan. Untuk memuliakan tamu dan para musafir yang singgah di Damaskus, Khalifah membangun penginapan. Sarana ibadah seperti masjid diperbanyak dan diperindah. Masyarakat yang sakit disediakan pengobatan gratis. Khalifah Umar II pun memperbaiki pelayanan di dinas pos, sehingga aktivitas korespondensi berlangsung lancar, sehingga rakyatnya benar-benar hidup sejahtera. Selanjutnya, pada bidang politik dan pemerintahan, Bani Umayyah memiliki tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Khalifah mengangkat majelis penasihat sebagai pendamping dan dibantu oleh 5 sekretaris yang memiliki tugas masing-masing. Selain itu, dari 14 khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah, beberapa di antaranya juga melahirkan terobosan baru di bidang pemerintahan. Khalifah Muawiyah misalnya, yang mendirikan dinas pos, mencetak mata uang, dan mengembangkan jabatan hakim sebagai profesi. Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai khalifah yang pertama kali membuat mata uang dinar dari emas sebagai pengganti mata uang asing. Ia juga membenahi administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Sedangkan pada masa Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz, pembangunan dalam negeri menjadi prioritas kekhalifahan. Selanjutnya, bidang kemiliteran. Pada masa dinasti Umayyah, keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang disebut Nidhamul Tajnidil Ijbari, dan membentuk organisasi kemiliteran yang terdiri dari Angkatan Laut Al-Bahriyah dan Angkatan Kepolisian Asyurta. Yang keempat, pada bidang ekonomi. Sumber ekonomi masa Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan sejumlah budak dari negara-negara yang telah ditaklukkan diangkat ke dunia Islam. Tetapi kebijakan yang paling strategis pada masa Daulah Bani Umayyah adalah adanya sistem penyamaan keuangan. Hal ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik. Dia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Mata uang tersebut terbuat dari emas dan perak sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya. Yang kelima, pada bidang kesehatan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka dinasti Umayyah mendirikan rumah sakit yang bukan berfungsi sebagai tempat pengobatan saja, akan tetapi juga menjadi tempat mendidik tenaga-tenaga keperawatan serta sebagai pusat penelitian dalam bidang kedokteran. Yang keenam, bidang sosial budaya. Keterbukaan interaksi sosial antara kaum muslim dengan negeri taklukannya menghasilkan perpaduan budaya baru, baik di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Seperti dalam bidang seni bangunan, menoreh pencapaian gemilang seperti Dome of the Rock Kubah As-Sakhra di Yerusalem. Yang ketujuh, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Poin yang kedua, masa kemunduran dinasti Umayyah. Berikut beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah. A. Gerakan oposisi secara terbuka maupun tertutup yang dilakukan pendukung Ali dan Khawarij, sehingga penumpasan terhadap gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. B. Sistem monarki hereditas dalam pemerintahan menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara kalangan keluarga istana. C. Kurang rasa satu kesatuan rakyat seperti terjadinya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Ka'b yang memang sudah terjadi sejak lama dan terus makin meruncing. D. Menurunnya moral dalam diri khalifah dan kelemahan serta ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahan, kecewa karena perhatiannya penguasa terhadap agama sangat kurang. E. Munculnya kekuatan baru dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang juga terdapat dukungan dari Bani Hashim yang menjadi penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah. Berangsur-angsur melemahnya dinasti Umayyah ini terjadi setelah wafatnya khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah 744 Masehi.